Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين وختم النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها
ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Yakin ini dalam rangka melaksanakan fardu Jumat sebagaimana biasanya. Salawat dan salam baru kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita putra Abdullah bin Aminah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan kita siapa yang telah menciptakan alam bumi ini dan yang memberikan kehidupan sejati, sehingga kita berkeyakinan hanya Allah yang patut kita sembah, tempat kita bergantung dan memohon ampun, serta sabab beliaulah yang kita harap-harapkan di hari yauma la yunfa'u mala wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kita pada Jumat kali ini, marilah kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpesan, salasu munazziyan wa salasu muhlikat hatta akhirul hadis. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan 3 hal yang bisa merusak. Yang menyelamatkan antara lain, pertama, takwa kepada Allah dalam segi maupun ramai. Kedua, berkata benar atau adil dalam kondisi ridho maupun marah. Dan ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak, yakni pertama, bakhil yang kelewatan, 2, nafsu yang diikuti, dan ketiga, ujub terhadap diri sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal yang pertama justru sebaliknya, menyelamatkan hambanya dari kerusakan-kerusakan itu semua. Pertama, takwa kepada Allah. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena menurut seorang hamba secara total patuh dan pasrah hanya kepada Allah. Sebagian kita kerap saling paham bahwa
ketika disebut kata takwa, maka terbayang sekedar melaksanakan sholat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin, serta akidah, syariah, dan akhlak. Dalam hadis di atas disebutkan takwal bisyri wal alaniyah, artinya takwa dalam keadaan setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang hanya takut dan malu kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan ataupun nafsu sendiri. Dalam pesan Rasulullah itu, takwa bisri wal alaniyah bisa dikontrakkan dengan perilaku merusak hawa muttabaun ataupun hawa nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat, dan karena musuh terbesar adalah nafsu alias diri sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik dan soleh saat bersama orang lain, dan begitu final dan durhaka saat sendirian? Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata sendirian, karena ia berangkat dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerak di dunia ini pasti tak lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain, berlaku adil dalam kondisi ridho maupun marah. Emosi kita yang pasang surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meski kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal sekalipun kita tak menyukainya. Hukum juga tak boleh membedakan berlaku antara si A dan si B, walau salah satunya adalah seorang pejabat ataupun orang kaya. Mencaci maki dan memfitnah tetap terlarang meskipun ditujukan kepada orang yang sangat kita benci. Lantaran berbeda mazhab ataupun partai, meskipun sanksi, meskipun itu dilakukan oleh kerabat ataupun anak sendiri. Memegang prinsip sangatlah tergantung kepada cara kita mengelola diri. Bagaimana kita mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-beda pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena itu berkata benar, dan segala kondisi ini merupakan lawan dari perilaku merusak jaul mar'i bin nafsi ataupun ujub terhadap diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri bisa menjerumuskan seseorang kepada tidak menyepedekan orang lain, selalu berlaku secara tidak objektif, merasa paling benar dan paling baik, dapat membawa seseorang tak adil dalam menyikapi segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa tiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan, melainkan sebatas sarana ataupun wasilah. Karenanya penggunanya pun seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti berkekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara
sangat irit atau pelit dan mubazir atau pemboros dan hura-hura. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak ini menjelaskan lebih panjang karena waktu kita sangat terbatas pada hari Jumat ini. Mungkin ini yang bisa khotib sampaikan pada Jumat kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ija asatu bakawi muni wa ija ahsantu wa minallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu sami'un 'alim. Alhamdulillah alladzi wafaqana li ada'i al-jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi a'mali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ما تعاقب أوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعبدوا على طاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى أن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والعناية والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لأهل هذه الجماعة. رحمة تامة مستمرة الدوام على ما مر الليالي والأيام ببركات سيد الأنام وببركات يوم الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Right.